Deh, Yang lain pada kemana? ayo udah pada jauh deh. Kita ke bawah dulu aja yuk. Ayo. Gaskeun. Yang lain kemana? Dewi kan di sana, kita kumpulnya di sana. Udah yuk, kita kesana yuk, kita kesana. Yuk. Pada kemana ya? Kok nggak ada sih? Kemana sih? Aku jangan tahu. Kemana ya? Aku di sini. Aku di sini. Kaget ya? Kocak banget kalian bisa. Udah langsung aja kita ke kelas. Kita eksperimen sama Yuk. latihan. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lagi ngapain kamu? Fokus amat kayaknya. Ini loh, aku lagi bikin proyek eksperimen Elmag. Bagus nggak? Fokus banget tuh bisanya yang lagi di wireless. Gue nama eksperimennya apa ini? Yo, masa kamu nggak tahu ini kan proyek eksperimen kita? Maaf kak, aku nggak tahu, lupa. Lupa. Kamu kan udah jadi mahasiswa Telkom, masih kayak gini aja nggak tahu. Ya maaf kak, daripada kamu marah-marah terus, mending ajarin aku aja deh. Udah mah dapat pahala, kamu juga lebih paham materi dari ngajarin orang lain. Ya udah, biar kita lebih paham, kita mau nonton video aja ya bareng-bareng. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti tanyain aja. Boleh. Kalian juga jangan skip video ini ya, supaya lebih ngerti dan paham tentang eksperimen ini. Siap nggak? Yakin? Ya udah, sini kita nonton bareng-bareng. Kenalin, aku Afisa Fitri. Di sini aku akan menjelaskan tentang elektrisasi yang disebabkan oleh induksi listrik. Nah, pada eksperimen kali ini kita mempunyai kumparan penerima dan kumparan pengirim yang nantinya jika kumparan penerima dan kumparan pengirim ini didekatkan, maka pada kumparan penerima akan menghasilkan yang disebut medan magnet. Yang nantinya medan magnet ini akan menghasilkan arus listrik yang disebut juga induksi elektromagnetik dalam buku Faraday. Lalu perubahan medan magnet dari kumparan pertama akan menyebabkan munculnya arus listrik pada kumparan kedua, meskipun tidak ada kontak listrik langsung. Nah, arus yang dihasilkan cukup untuk menyalakan LED. Lalu medan magnet yang berubah menimbulkan arus listrik baru pada kumparan penerima. Dengan demikian, percobaan tersebut memperlihatkan bahwa magnetisasi pada kumparan pengirim menghasilkan medan magnet, dan medan magnet yang berubah itu menimbulkan elektrisasi pada kumparan penerima. Fenomena ini menunjukkan prinsip dasar transfer energi listrik nirkabel. Semuanya, saya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi magnetisasi yang terjadi pada proses eksperimen kami. Yang pertama ada proses kumparan pertama dialiri arus listrik. Nah, kumparan pertama ini dihubungkan ke sumber listrik, lalu arus listrik mengalir masuk ke dalam kawat. Nah, lalu yang kedua ada proses arus listrik menghasilkan medan magnet. Arus listrik ini mengalir masuk ke kawat, lalu menghasilkan medan magnet di sekeliling kumparannya. Nah, ini juga termasuk ke dalam sifat dasar elektromagnetik atau arus listrik menciptakan medan magnet. Lalu kumparan menjadi elektromagnet meskipun sementara atau
selama ada arus. Lalu yang ketiga, proses medan magnet berubah-ubah. Di sini, jika arus berubah atau seperti arus AC, medan magnet juga berubah. Perubahan medan magnet inilah yang memicu proses selanjutnya. Nah, di sini kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan yaitu magnetisasi pada percobaan terjadi ketika arus listrik mengalir pada kumparan pertama. Lalu arus tersebut menjadikan kumparan bersifat magnet atau elektromagnetik. Lalu yang ketiga, medan magnet inilah yang menjadi jembatan transfer energi. Lalu kita di sini akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan eksperimen ini. Yang pertama ada hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada alat akan menghasilkan medan magnet dengan rumus flux B dl cos theta sama dengan mu 0 I. dl di sini yaitu elemen panjang dari lintasan tertutup. Lalu theta yaitu sudut antara B dengan dl. Selanjutnya I yaitu total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Lalu selanjutnya ada hukum Faraday yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Hukum Faraday di sini menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang menembus suatu kumparan akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL. Di sini rumusnya yaitu epsilon sama dengan min n dikali dq per dt. Min n di sini yaitu jumlah liritan dan dq per dt yaitu perubahan flux magnetik. Lalu yang ketiga adalah hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi yang timbul selalu melawan perubahan yang dihasilkan medan magnet dengan rumus GGL sama dengan min L dikali delta flux per delta T. Min L di sini yaitu induksi dan delta flux yaitu perubahan flux, lalu delta T yaitu perubahan dalam waktu. Dilanjutkan dengan hukum yang selanjutnya yaitu hukum Maxwell yang berkaitan dengan hukum Faraday yang menyatakan bahwa medan listrik dapat dihasilkan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu dengan rumus nabla dikali E yang berarti medan magnet sama dengan minus turunan dari medan magnet terhadap waktu. Lalu selanjutnya ada hukum Biot-Savart yang mendukung perhitungan seberapa besar medan magnet yang dihasilkan kumparan pengirim. Dengan rumus B atau intensitas medan magnet sama dengan mu 0 Ni per 2R dengan keterangan mu 0 sama dengan permeabilitas ruang kosong, N sama dengan jumlah liritan, dan I sama dengan intensitas arus, sedangkan R sama dengan radius. Dan hukum kekekalan energi yaitu M sama dengan EK tambah EP yang berarti energi kinetik ditambah energi parsial yang menghasilkan setengah mv kuadrat ditambah mgh dengan M sama dengan massa benda. Lalu V adalah kecepatan benda, G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan H merupakan ketinggian benda. Baik, untuk contoh soal yang pertama mengenai induksi elektromagnetik. Dengan soal, jika kumparan sekunder memiliki 350 liritan dan kumparan flux magnet yaitu 4 dikali 10 pangkat 6 menjadi dalam 1 dikali 10 pangkat 4 second. Hitung tegangan induksi yang muncul. Rumus dari tegangan induksi yang muncul yaitu X sama dengan minus N atau dengan dikali perubahan flux magnet per perubahan waktu. Lalu bisa kita masukkan nilai-nilai yang sudah bisa sama dengan minus 350 dikali 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 1 dikali 10 pangkat 4 sama dengan minus 14. Lalu untuk contoh soal kedua yaitu dalam eksperimen
Loncatan muatan menghasilkan resep tegangan sesaat pada kumparan primer, yaitu VP sama dengan 3 volt, dan kumparan primer mempunyai NF sama dengan 10 liter. Lalu kumparan sekunder NF sama dengan 400 liter dengan kondisi transformator ideal atau coupling ideal. Lalu hitung tegangan sesaat pada sekunder PS. Dapat disesuaikan dengan rumus berikut, yaitu PS per VP sama dengan NS MP. Lalu PS dengan VP dikali NS per MP dengan hasil 3 dikali 400 bagi 10 dengan hasil 120 volt. Dan jika transformator tidak ideal, lebih kecil. Gimana? Udah paham belum materinya? Alah gampang ini mah, pasti bisa lah. Easy bos, easy. Iya kalau coba jelasin eksperimennya gimana cara kerjanya. Boleh, nih sini. Assalamualaikum guys. Halo. Waalaikumsalam. Ini lagi ngerjain tugas Elmag ya? Iya nih pas banget kamu datang. Dia baru aja mau ngejelasin eksperimen tentang proyek yang kita bikin. Oh, coba jelasin dong, aku belum terlalu paham. Boleh, sini aku juga jelasin. Ayo kumpul. Oke, jadi eksperimen kita ini adalah induksi elektromagnetik. Jadi kita mencoba buat menyalakan si LED yang ada di sini tanpa adanya media transmisi seperti kabel. Jadi kita menyalakan ini secara wireless. Nah, kayak gini. Oke, jadi di sini kita punya beberapa bagian nih. Yang pertama ada pemancar atau TX. Nah, di sini di bagian pemancar ini merupakan sirkuit osilator atau sirkuit yang akan menghasilkan atau mengubah arus DC menjadi arus AC supaya nantinya arus AC ini bisa menginduksi si penerima. Nah, di sini ada penerima nih. Sirkuit penerima atau RX. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama ini adalah penerima dengan luas penampang yang sama atau luas kumparan yang sama dan juga dengan jumlah lilitan yang sama. Lalu ada penerima dengan ukuran yang lebih kecil namun dengan jumlah lilitan yang sama. Lalu di sini ada penerima dengan ukuran yang sama namun dengan jumlah lilitan yang lebih dikit, di mana ini ada 15 lilitan, ya ini 30 lilitan. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih beberapa komponen yang ada di sini dan fungsinya. Sekarang kita langsung coba tes aja nih dengan penerima dengan ukuran yang sama seperti pemancar dan juga jumlah lilitan yang sama seperti pemancar. Kalau kita dekatkan, nah bisa lihat LED-nya menyala cukup terang. Seperti itu. Artinya di sini si induksinya berhasil dan medan magnetnya ini berhasil menginduksi gitu si penerima. Lalu kita coba juga nih dengan penerima dengan ukuran yang sama namun jumlah lilitan yang berbeda. Nah, ternyata si LED-nya juga sama nih nyalanya. Itu berarti tegangan induksinya udah cukup nih buat menghasilkan tegangan supaya si LED ini menyala sama persis terangnya seperti dengan yang 30 lilitan. Tapi kalau dengan jumlah lilitan yang sama tapi ukurannya lebih kecil gimana? Nah, nyalanya lebih kecil nih. Kenapa? Karena luas penampangnya itu lebih kecil, yang mana mengakibatkan flux magnetnya itu nggak bisa menginduksi secara maksimal gitu. Karena ukurannya lebih kecil daripada si pemancarnya, kayak gitu. Gitu penjelasannya. Enggak? Pasti, nggak tebak ya ini teman gue ya. Katanya tadi nggak paham, bohong lu. Tadi mah paham, cuman yang jelasin bagus. Terus dosen kita juga gue happy. Oh gitu, paham. Sekarang aku jadi ada bayangan nih. Iya, aku setuju. Aku jadi paham sih kenapa jumlah lilitan sama luas penampang kumparan itu ada sangkut pautnya sama terang enggaknya LED itu. Tapi kamu belum jelasin cara buatnya gimana. Coba jelasin dong cara buatnya. Oh, buat cara buatnya biar Raihan yang jelasin ya. Itu mah gampang kok cara buatnya. Pertama-tama ada bahannya adalah kawat enamel dengan diameter 0,3 mm, lalu ada resistor 10.000 ohm, LED dan juga
kabel jambar. Untuk sumber dayanya bisa menggunakan PSU, charger handphone ataupun baterai. Tapi di sini kita menggunakan PSU. Cara buatnya simpel sih. Buat kumparan penerima itu tinggal bikin lilitan kawat. Jumlah lilitannya itu 30 lilitan buat yang pertama, terus yang kedua 15 lilitan, terus kalau ukurannya sesuaiin sama yang kita mau. Dibuat variasi ukuran aja. Nah, buat kumparan pemancar, pertama kita bikin dulu 15 lilitan, habis itu dibikin sambungan buat ke kaki basis transistor. Setelah itu dililit lagi 15 lilitan kayak gini. Setelah itu tinggal disolder deh buat sambungin semua komponennya kayak gini. Oh gitu, paham. Kalian ada pertanyaan lagi nggak? Aku mau nanya, kenapa rangkaian ini tuh nggak bisa langsung pakai arus DC dari PSU? Kenapa harus diubah dulu sama osilator? Jadi gini, kalau pakai arus DC itu tuh dia nggak bakal menciptakan induksi elektromagnetik. Alasannya kenapa? Itu balik lagi ke dasar fisika, yaitu hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Jadi gini, ketika arus DC mengalir di kumparan pemancar, dia itu kan arus DC itu diem ya atau konstan sifatnya. Jadi itu ada medan magnetnya, tapi medan magnetnya itu nggak berubah gitu, cuma diem aja, nggak bolak-balik gitu kayak arus AC. Jadi medan magnetnya itu ada, tapi dia nggak ngapa-ngapain ke kumparan penerima. Betul, induksi itu kan terjadi karena ada perubahan flux magnet. Nah, kalau pakai arus DC itu kan nggak ada perubahan flux magnet, otomatis nggak ada energi dong buat mendorong elektrod di kumparan penerima. Akibatnya GGL atau gaya gerak listriknya juga nol. Makanya kita perlu rangkaian osilator yang mengubah arus DC menjadi AC. Nah, dengan arus AC, medan magnetnya pun nanti akan berubah-ubah sehingga bisa menginduksi kumparan penerima dan menyalakan LED. Oh, aku paham. Jadi si transistor ini tuh mengubah arus DC seolah-olah jadi AC gitu. Betul banget gitu. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Aku mau nanya dong. Ya. Ini kan pakai resistor 10 kilo ohm kan? Ya. Kalau misalnya resistornya diganti sama yang lebih kecil, misalnya 100 ohm deh, kira-kira apa sih efeknya? Nah, kalau misalkan kita ganti resistor ini jadi lebih kecil, misalnya 100 ohm, itu tuh bakal pengaruh ke transistornya. Nanti transistornya bisa kebakar atau rusak karena arus IB yang mengalir itu nanti bakal besar. Terus juga ini bakal pengaruh ke si osilasinya. Karena kalau misalnya kita pakai resistor yang 100 ohm, itu si transistornya bakal dalam kondisi saturasi atau kondisi terus. Nah, ini itu bikin osilasinya nggak stabil. Terus karena osilasinya nggak stabil, nanti si LED itu nggak bisa nyala gitu. Gitu, paham. Sip, kalau paham mah. Oke deh, kalian kayaknya udah pada paham nih. Nah, buat temen-temen yang nonton video ini, gimana? Udah paham belum tentang eksperimen ini? Aku harap paham ya. Terus dari kalian, adakah kesimpulan yang mau kalian sampaikan? Kalau dari aku sih, kesimpulan yang bisa diambil tuh, listrik itu bisa dipindahkan atau ditransfer tanpa menggunakan kabel, tapi syaratnya harus ada arus AC supaya tercipta induksi. Oh ya, jangan lupa juga luas area kumparan punya pengaruh di sini. Semakin besar luas permukaan kumparan penerima, semakin banyak flux magnet yang ditangkap dan semakin terang LED-nya menyala. Intinya eksperimen ini ngejelasin bahwa hukum Ørsted, Faraday, dan Lenz itu ada dan bisa dibuktikan. Mantap banget. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan di video ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iltik. Kalau kalian ngomong apalagi LD. Pusing. Kalian juga. Pura-pura. Kalian juga jangan skip video. Pada kemana ya? Nggak ada tuh yang namanya perubahan flux magnet. Akibatnya